Kalau 0,30 artinya apa? Kalau X-nya 0, Y-nya harus 30. X-nya 0, X-nya 0, tapi ini 15. Nah, sesuai nggak dengan dia? Enggak, belum sesuai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita ketemu lagi di channel Menit Bermanfaat. Mohon maaf setelah sekian lama saya baru upload video lagi karena memang kondisi di sekolah saat ini sedang banyak kegiatan, jadi baru sekarang saya sempat untuk upload video lagi. Dan untuk kesempatan kali ini kita akan bahas bank soal PAT Matematika untuk persiapan PAT Matematika kelas 9. Di sini saya sudah siapkan 45 soal. Wah, banyak banget ya. 45 soal isian dan ada tambahan 6 soal pilihan ganda untuk melengkapi soal-soal yang sebelumnya. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, selamat datang di channel ini, dan yang ingin mensupport channel ini, teman-teman bisa scan barcode yang ada di sebelah tengah kanan ini ya. Bagi yang mau saja, yang tidak mau juga tidak apa-apa, tidak wajib, tapi yang mau silakan sebagai bentuk dukungan kepada channel Menit Bermanfaat. Oke, kita akan mulai dengan baca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, karena soalnya ini ada banyak ya, 45 soal, jadi nanti mungkin akan saya bagi menjadi beberapa part, mungkin sampai 3 part, dan nanti di part yang terakhir mungkin kita akan coba untuk streaming ya, entah di hari Sabtu atau di hari Ahad, insya Allah kalau waktunya dan internet di rumah memungkinkan ya. Oke, saya coba gedein dulu, ini masih terlalu kecil. 175. Oke. Soal yang pertama ini berhubungan dengan diskriminan ya. Nilai diskriminan dari persamaan kuadrat X kuadrat dikurangi 2X kurang 63 adalah, ya teman-teman berarti harus hafal dulu ya. Kalau ini kita sudah harus hafal nih. Apa rumus diskriminan? Rumusnya adalah D sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC ya. Berarti D itu B kuadrat dikurangi 4AC. B-nya berapa? B-nya minus 2 ya. Berarti minus 2-nya dikuadratkan dikurangi 4AC. Berarti 4 dikali A. A-nya 1 sini ya. C-nya minus 63. Minus 63. Nah, kita tinggal hitung. Minus 2-nya dikuadratkan. Minus 2 dikuadratkan berarti 4 ya. 4 dikurangi 4 dikalikan 1 tetap 4. 4 dikali 1 dikalikan minus 63 dikurangi dengan negatif, berarti menjadi tambah ya. 63 dikalikan 4 menjadi berapa? 252 ya. 252 berarti 4 ditambah 252 menjadi 256. Oke, gampang ya. Nah, saya membuat soalnya itu biasanya rangkap 2. Jadi satu nomor itu 2 soal kayak gini ya. Ke nomor 2 ini sama kan, diskriminan juga. Berarti D sama dengan B kuadrat. B-nya 12, berarti 12 kuadrat dikurangi 4AC. 4 dikalikan 2 dikali C-nya 10. Berarti 144 dikurangi 4 dikalikan 2, 8 dikalikan 10, 80 sama dengan 64. Oke, gampang ya. Insya Allah gampang. Teman-teman kalau fokus di soal-soal di bank soal ini, insya Allah bisa dapat nilai 100. Dan nanti akan ada reward dari saya buat teman-teman yang PAT-nya dapat nilai 100. Oke, insya Allah ya. Bismillah. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Nah, grafik fungsi kuadrat memotong X kuadrat ditambah 10X tambah 16 memotong sumbu X di titik berapa? Oke, ini saya hapus dulu ya. Bismillah, saya hapus dulu. Ya, grafik fungsi kuadrat memotong sumbu X. Memotong sumbu X itu berarti Y-nya 0. Y itu yang mana? Y itu yang ini nih. Nah, berarti Y sama dengan 0. Berarti X kuadrat ditambah 10X ditambah 16 itu sama dengan 0. Ini langganan banget kan? Berarti dengan cara apa? Dengan cara pemfaktoran. Ini gampang angkanya. Buka, tutup, buka, tutup. X kuadrat berarti X dikali X. 16 itu berapa? Berapa yang dikalikan menjadi 16 dan jumlahnya 10. Yang dikalikan menjadi 16, yang ditambah menjadi 10. Oke, angkanya adalah 2 dan
8, betul. Karena dua-duanya plus, berarti tinggal plus 2 dengan plus 8 sama dengan 0. Berarti X yang pertama adalah minus 2, X yang kedua adalah minus 8. Berarti titik potong ya, kan memotong sumbu X di titik, berupa titik dia. Berarti min 2, karena tadi Y-nya 0, berarti min 2,0 dan minus 8,0 gitu ya. Nomor 3 dengan nomor 4 ini sama soalnya, memotong sumbu X di titik, cuma angkanya yang saya ganti. Nah, nomor 4 ini A-nya lebih dari 1 ya, 3x kuadrat dikurangi 22x ditambah 7. Kalau A-nya lebih dari 1, berarti dengan cara apa? Dengan cara yang kali silang gini kan, 3x kuadrat, berarti berapa kali berapa? Kemungkinannya adalah 3x dikali x. Nggak ada kemungkinan lain. Nah, sekarang yang ini 7. 7 itu berapa kali berapa? Berapa kali berapa? Tapi ingat di sini 7-nya itu adalah plus 7, tapi ketika dijumlahkan harus negatif 22. Berarti ini dua-duanya kalau nggak plus dengan plus, minus dengan minus. Tapi karena jumlahnya itu harus minus 22, ketika dijumlahkan ini harus minus 22, berarti angkanya berapa? Iya, betul. Angkanya harus minus dua-duanya. Nah, supaya menjadi minus 22, kita harus terbiasa menghitung ya. Oh, ini berarti ini minus 7, yang ini minus 1. Kalau kita kaliin gini, ini kali ini jadinya minus 21x, ini dikaliin jadi minus x. Jumlahnya pas kan, minus 22x. Terus yang jawabannya yang ini kan, 3x dikurangi 1 dengan x dikurangi 7 ya. 3x dikurangi 1 dikalikan dengan x dikurangi 7 sama dengan 0 ya. Memotong sumbu x itu berarti y-nya 0. Y-nya 0. Oke. Berarti yang ini berapa? X-nya supaya jadi 0. X1 sama dengan 1/3. Yang ini X2 sama dengan 7. Berarti titik potong sumbu X-nya adalah 1/3,0 dan 7,0. Oke. Insya Allah mudah. Ini kan materi di awal-awal ya. Materi tentang persamaan kuadrat. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 5. Oke, sekarang nomor 5. Sebelum ke nomor 5, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, jangan lupa di subscribe dulu. Terus aktifkan tombol loncengnya, kalau nanti sudah saya upload video terbaru, teman-teman bisa dapat notifikasinya. Oke, nomor 4, teman-teman kalau perhatikan ini ada space yang cukup besar, sama kayak nomor 3 ya. Tapi nomor 5, 6 itu space-nya kecil banget, cuma 1 kali enter aja saya. Nah, ini artinya apa? Artinya nomor 4 itu memang butuh langkah pengerjaan yang banyak, tapi kalau nomor 5 dan 6 itu simple aja kan. Kenapa simple? Karena dia memotong sumbu Y. Kalau memotong sumbu Y itu apa? Berarti X-nya 0. Kalau X-nya 0, berarti kan ini 0. Udah kan, 0 habis. Kalau ini 0, X-nya 0 juga habis juga, tinggal 9. Berarti X-nya 0, berarti 0,9. Udah selesai, ini aja. Gampang kan? Begitu pun dengan ini ya. Motong sumbu Y, berarti X-nya 0 juga. X-nya 0 loh. X-nya 0, tinggal negatif 7. Berarti 0, negatif 7. Selesai. Nah, itu aja ya. Mudah insya Allah. Nomor 7, gabungan titik potong sumbu X dan sumbu Y. Berarti kita harus tahu dulu titik potong sumbu X-nya berapa ya. Sumbu X-nya itu berarti Y-nya 0 ya. Berarti Y-nya 0. Berarti ini X kuadrat. Kok pakai dalam kurung, nggak usah ya. Langsung aja. Berarti X kuadrat ditambah 4X dikurangi 5. Ini sama dengan 0. Saya buatnya masih yang simbol-simbol dulu aja lah ya, yang bisa dikerjakan dengan cara pemfaktoran. Buka, tutup, sama dengan 0. X kuadrat berarti X dikali X. 5 itu cuma 5 dikali 1, nggak ada kemungkinan lain. Tapi 5-nya itu negatif. Nah, supaya menjadi negatif 5 dan jumlahnya itu 4, berapa kali berapa yang hasilnya negatif 5 tapi jumlahnya positif 4. Positif ya, berarti angka yang paling besar kan 5. 5 dengan 1. Berarti yang 5-nya itu yang positif. Gitu aja kalau dia ininya positif. Kalau ini negatif, berarti 5-nya juga negatif. Berarti ini positif, ini negatif. Ini juga 5-nya plus
satunya minus. Nah, kayak gitu aja kan. 5-nya plus, satunya minus. Berarti X yang pertamanya negatif 5, X yang keduanya positif 1. Berarti titik potongnya adalah minus 5,0 dan 1,0. Ini titik potong sumbu X-nya. Sumbu Y-nya gampang kan tadi, tinggal tutup aja X-nya. Jadinya tutup X-nya jadinya 0, minus 5. Nah, gampang insya Allah. Kalau masih belum paham, diulang-ulang lagi. Oke, saya hapus ya. Oke, nomor 7 dengan nomor 8 ini sama. Nah, coba dengan cara yang sama teman-teman silahkan kerjakan nomor 8 sendiri ya, mandiri. Nanti kalau nggak bisa tanya ke saya ya, karena kita soalnya banyak kita potong. Nomor 9, kita langsung ke nomor 9. Ini juga gampang sebenarnya ya, cuma saya berikan space ini karena memang butuh sedikit coret-coretan, tapi gampang sebenarnya ya. Fungsi kuadrat yang memotong sumbu X di titik 2,0 dan minus 7,0. Ini kan berarti X1-nya ini kan. Nah, gitu aja. Ini X2-nya. Berarti dengan cara buka atau tutup, buka, tutup gitu. Nah, supaya jadi 2 berarti X plus X minus ya. X minus 2 gitu. Kalau ini supaya jadi min 7 berarti X plus 7. Udah. Tinggal dikaliin. Ini kali ini gitu kan. Atau kalau saya pilih 3 tempat. 1, 2, 3. Nah, yang depan itu adalah depan kali depan. Berarti X dikali X jadinya X kuadrat. Yang belakang itu belakang kali belakang. Min 2 kali plus 7. Jadinya minus 14. Yang tengah-tengah itu gabungan antara yang dekat dengan dekat dan jauh dengan jauh. Yang dekat min 2 dikali X jadi min 2X. Ya kan? Nah, yang jauh X dikalikan 7 jadinya plus 7X plus 7X. Nah, min 2X ditambah 7X jadinya plus 5X. Fx-nya adalah X kuadrat ditambah 5X dikurangi 14. Itu dengan sumber data yang ini. Nah, tapi yang ini nih kan ada keterangan berikutnya. Serta memotong sumbu Y di titik 0, minus 14. Nah, ini jangan diabaikan. Kita coba cek. Betul nggak? Memotong sumbu Y di titik 0, min 14. Memotong sumbu Y artinya X-nya 0 kan? Nah, coba cek betul nggak kalau X-nya 0. Kalau X-nya 0, berarti ini 0 kan? Ini juga 0. Tinggal minus 14. Sesuai nggak dengan dia? Oh, sesuai. 0, minus 14. Jadi jawabannya cukup ini saja, yaitu X kuadrat ditambah 5X dikurangi 14. Nah, sekarang lanjut ke nomor 10. Mirip kayak nomor 9 juga, tapi ini levelnya saya naikin sedikit doang kok. Ya, sama caranya. Fungsi kuadrat yang memotong sumbu X di titik min 3,0 dan min 5,0. Berarti ini X1-nya, ini X2-nya gitu kan. Jadi kita buka, tutup, buka, tutup. Supaya jadi min 3 berarti X ditambah 3. Supaya jadi min 5 berarti X tambah 5. Sama kayak tadi. Nah, siapa yang ke tempat? 1, 2, 3. Yang depan berarti X kali X kuadrat. Yang belakang kali belakang. Plus 3 kali plus 5 plus 15. Yang tengah-tengah berarti gabungan 3X dengan 5X jadinya plus 8X. Fx sama dengan X kuadrat ditambah 8X ditambah 15. Coba cek dulu dengan memotong sumbu Y di titik 0,30. Nah, kalau 0,30 artinya apa? Kalau X-nya 0, Y-nya harus 30. X-nya 0, X-nya 0, tapi ini 15. Nah, sesuai nggak dengan dia? Enggak, belum sesuai. Ini 15, ini 30. Nah, supaya 15 itu menjadi 30, harus diapain? 15 supaya menjadi 30 dalam bentuk perkalian. Dikali 2. Tinggal kita kaliin 2 aja dia. Jadi 2X kuadrat ditambah 16X ditambah 30. Jawabannya ini. Gitu aja ya. Seandainya nih, ini 0, minus 45. Berarti diapain? Dikali minus 3, karena 15 supaya menjadi minus 45 harus dikali minus 3 gitu. Oke.
Gampang ya? Insya Allah gampang semua soalnya. Lanjut kita ke nomor 11. Saya hapus dulu ya. Nomor 11 tentang sumbu simetri. Letak sumbu simetri grafik. Berarti dia rumusnya X sama dengan minus B per 2A. Minus B berarti X sama dengan minus B. B-nya 4 per 2A. 2 dikali 1. Sama dengan minus 4 per 2 minus 2. Udah selesai. Sama dengan ini ya. Berarti X sama dengan minus B. Minus B-nya 16 per 2 kali AA-nya 2. Berarti minus 16 dibagi 4. Minus 4. Selesai juga. 13. Titik puncak. Nah, titik puncak itu harus tahu sumbu simetrinya dulu. Harus tahu sumbu simetrinya dulu. Berarti X sama dengan min B per 2A. Min B. B-nya itu min 16. Min 16 per 2A. 2 kali 1. Berarti min. Jadinya plus ya. 16 dibagi 2, 8. Nah, X-nya dapat 8. Ini pakai sebagai sumbu simetrinya. Masukin X-nya ke sini. Berarti F X sama dengan X kuadrat dikurangi 16X ditambah 63 pakai X-nya 8. Berarti F8 sama dengan 8 kuadrat dikurangi 16 dikali 8 ditambah 63 sama dengan 8 pangkat 2 64. Ini 16 dikalikan 8 jadi 128 ditambah 63. 64 dikurangi 128 minus 64 ditambah 63 sama dengan minus 1. Gunakan 8 dan minus 1 ini sebagai titik puncaknya. Berarti 8, minus 1. Udah selesai. Gitu ya. Nomor 14. Saya hapus yang ini. Nomor 14 sama dengan nomor 13. Konsepnya sama ya. Cari dulu sumbu simetrinya. Sumbu simetri. Berarti X sama dengan min B per 2A. Min B. B-nya minus 20 per 2A. 2 kali AA-nya minus 2. Oh, minnya banyak banget nih. 1, 2, 3. Karena ganjil jadinya minus. 20 dibagi 4. Jadi 5. Berarti titik puncaknya di Fx minus 2 dikalikan minus 5 pangkat 2 dikurangi 20 kali minus 5 dikurangi 24. Berarti minus 2 dalam kurung min 5 pangkat 2 25 dikurangi 20 dikalikan 5 100 dikurangi 24 sama dengan ini min 50 ya. Ini dikurangi ini minus ya. Oh, sorry, jadi tambah ya. Tambah 100 dikurangi 24 sama dengan sudah azan guys. 50 kurangi 24 jadinya 26. Oke, kita break dulu. Sudah azan ya. Oke, teman-teman, kita lanjut lagi. Sekarang di nomor 15. Tadi kita break azan dulu ya. Nomor 15 berbunyi, sebuah grafik fungsi kuadrat akan terbuka ke atas. Itu nomor 15. Kalau nomor 16 terbuka ke bawah. Nah, ini teori ya, teman-teman ya. Teori yang insya Allah bisa teman-teman kuasai dengan cepat. Ya. Sebuah grafik fungsi kuadrat akan terbuka ke atas jika apa? Jika A-nya lebih dari 0. Kalau ke bawah, A-nya kurang dari 0. Kalau yang masih belum paham, gini teman-teman. Ketika ini ada sebuah sumbu X, ini sumbu Y, gitu ya. Nah, nanti ketika grafik terbukanya ke atas, gimana gambarnya? Begini, ya. Atau di sini, gitu ya. Atau dimanapun. Ya, intinya adalah terbukanya nih di atas nih. Ini di atas tuh. Ini di atas. Itu yang A-nya lebih dari 0. Kalau yang A-nya kurang dari 0, dia gambar akan seperti ini. Ini sumbu X, sumbu Y. Nanti dia akan terbukanya ke bawah. Set. Atau di sini. Atau di sini, gitu ya. Yang penting terbukanya di bawah. Gampang kok, ini teori yang sebenarnya sih lebih enak pakai cara pembuktian ya. Cuma kita butuh waktu yang agak lama.
tapi nggak apa. Yang penting teman-teman kuasai dulu ya, kalau terbukanya ke atas itu A-nya lebih dari 0, kalau kebukanya ke bawah A-nya kurang dari 0. Ingat ya, A itu yang mana? A itu adalah koefisien X kuadrat ya. Jadi nomor 15 sampai nomor 18 ini nyambung nih, ya, satu kesatuan dia. Nomor 17 misalkan. Dengan melihat koefisien X kuadrat, berarti apanya? Berarti A-nya. A-nya mana di sini? Ini. Yang di depan X kuadrat. Kalau nggak ada angka, berarti berapa A-nya? A-nya 1 gitu. Nah, karena A-nya 1, berarti A-nya lebih dari 0 dong. Maka apa? Maka grafik fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat tambah 7x dikurangi 6 akan terbuka ke atas. Gitu aja. Ya, kenapa? Karena dia A-nya lebih dari 0. A-nya 1. Gitu. Begitupun dengan nomor 18. Dengan melihat koefisien x kuadrat, berarti A-nya lagi. Mana A-nya? Oh, ini nih A-nya. Minus 5. Berarti A-nya kurang dari 0. Apa yang terjadi? Terbuka ke bawah. Akan terbuka ke bawah. Dah, itu aja. Teman-teman, ini bang soal yang teman-teman kalau kuasai, kalau teman-teman fokus, teman-teman nggak akan kehilangan 4 nomor ini gitu ya. Jadi 4 nomor ini insya Allah kan bener. Gampang kok. Saya kalau membuat soal tuh hanya mengcopy soal yang aslinya, kemudian saya ganti angkanya, gitu aja. Yang bisa diganti angkanya. Kalau yang nggak bisa, gimana? Ya udah, soalnya gitu-gitu aja. Kayak nomor 15 dan nomor 16. Kalau ini fokus, insya Allah 2 nomor ini nggak akan salah. Pasti akan benar. Begitupun dengan nomor ini. Saya cuma ganti angkanya aja. Oke, ya. Sekarang nomor 19. Nah, sudah masuk ke materi berikutnya, yaitu tentang transformasi geometri translasi di sini ya. Translasi gampang kok, tinggal diapain? Tinggal ditambahkan aja ya. Min 6 ditambah dengan 15, berarti min 6 ditambah 15, jadinya berapa? 9. Yang 13-nya ditambah negatif 7, 13-nya ditambah negatif 7, ditambah negatif jadi kurang kan? 13 dikurangi 7 jadinya 6. Bayangan titik P berarti P aksen. Ya, P aksen sama dengan 9,16. Gampang insya Allah. Gampang banget malah. Ya. Sama kayak nomor 20 kan. Bayangan titik Q yang ditranslasikan. Tinggal bayangan titik Q itu apa? Q aksen. Berarti 8 ditambah negatif 4. 8 ditambah negatif. Jadi dikurang ya. 8 kurang 4 jadinya 4. Nah, min 3-nya ditambah negatif 2. Min 3-nya ditambah negatif 2. Berarti min 3-nya dikurangi 2. Minus 5. Dah, selesai. Gitu aja. Ya. Oke, teman-teman. Mungkin di part 1 ini sampai nomor 20 dulu. Nanti kita lanjut di part kedua sampai 40 atau mungkin 45. Nanti di part ketiganya kita streaming di sisa nomor terakhir ya. Teman-teman, lagi-lagi kalau fokus di bang soal ini, insya Allah bisa dapat nilai 100. Karena saya hanya mengcopy soal aslinya, kemudian saya ganti angkanya. Udah gitu aja kok. Ya, jadi teman-teman nggak perlu belajar ribet-ribet. Kalau mau fokus dan mau berusaha mengerjakan soal. Dan nggak cukup hanya dengan nonton ya. Nggak bisa dengan melihat aja. Tapi nonton, kemudian tutup, kerjakan soal yang sudah saya berikan di PDF-nya yang saya share di grup. Kerjakan, kalau sempat di print, kerjakan. Ya, jadi modelnya adalah harus mengerjakan. Jangan hanya menonton. Oke. Terima kasih teman-teman. Semoga bermanfaat. Sekali lagi bagi yang belum subscribe channel ini bisa di-subscribe, bisa di-share ke teman-teman yang lain kalau memang bermanfaat, dan bagi teman-teman yang mau dukung bisa di-scan barcode Sawerianya atau kalau nggak punya, nggak mau ribet-ribet login, mau pakai GoPay juga boleh ya. Bagi yang mau saja, yang nggak mau juga tidak apa-apa. Oke, barakallahu fikum, semoga bermanfaat. Kalau ada yang salah mohon dimaafkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.